Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Rasa Motor ya. Jadi jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, like dan komennya. Yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu, panjang umur dan diluaskan rezekinya. Amin ya. Nah, sekarang di sini saya kedatangan Mio X-Red ya. Jadi motor ini ingin dilakukan servis ya. Jadi keluhannya motor ini tenaganya nggak ada, loyo. Jadi sudah saya cobain motornya. Untuk suara mesin halus ya, lalu saya cek juga bagian olinya, bagian oli aman ya, dalam artian aman, ini olinya banyak ya, nggak kering atau ngurangin. Dan saya cobain ditarik sekaligus, dia nggak mau, dia maunya diurut pun tenaganya loyo ya. Jadi untuk tanjatan pun dia nggak kuat ya, kalau kita urut dia nggak kuat. Nah, biasanya untuk penyakit seperti itu biasanya ya, dari pengalaman yang udah biasanya pulpam lemah ya, ciri-cirinya seperti itu ya. Satu, gusi hitam, karena pengkabutan dia nggak sempurna ya, pengkabutannya kasar, jadi lebih banyak BBM ketimbang udara yang dihasilkan dikarenakan pulpam ini sudah mengalami lemah. Nah, nanti kita akan buka, kita akan cek ya, kita akan cek juga dari injektornya, semburannya, lalu kita bongkar bagian pulpamnya. Oke bos, jadi ini kondisi setelah saya buka bodinya ya bos. Nah, ini bisa kelihatan ya, kondisi depannya banyak rembesan oli. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, itu ya, ini banyak rembesan oli kondisinya. Nah, jadi pulpam itu dia adanya di dalam tangki pompa bensin ya. Nah, jadi kita harus bongkar semua untuk buka tangki. Nah, dia kan dari bawah dia bukanya. Nah, beda dengan Honda ya, kalau Honda dari atas. Nah, terus kita lihat untuk cangklong busi ya, nah di sini udah korosi deh ya, kelihatan itu udah korosi, warna dia sudah timbul. Nah, itu kelihatan ya, warna hijau itu dia sudah ada lumut-lumutnya, korosi. Nanti kita akan buka bagian pulpamnya. Oke, buat teman-teman ya, kita lanjut. Nah, di sini kan saya akan mengganti rotak daripada pulpam Mio X-Ride ini ya. Jadi di sini yang saya lakukan pergantian rotaknya aja ya, tidak satu set. Kenapa? Karena kalau satu set itu harganya lumayan ya. Nah, kalau kita mengganti rotaknya aja, di sini lebih ekonomis ya, lebih murah. Nah, jadi di sini saya tidak mengakali atau menyumbat bagian pentil pembuang tekanan berlebih dia ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang pengen mengakali pulpamnya yang sudah lemah bagian rotaknya, nah teman-teman bisa ikuti cara saya di sini ya. Trik ini sudah saya lakukan beberapa kali ya, dan berhasil, dan sampai saat ini ada yang sudah setahun 2 tahun tapi masih normal ya, masih stabil. Nah, itu dari pengalaman saya. Nah, jadi ciri-cirinya untuk rotak yang masih bisa kita akalin itu pada saat kita bawa motor kita yang ini, yang dirasa sudah lemah bagian pulpamnya atau rotaknya, itu dia biasa di RPM bawah ya. Pada saat kita bawa pelan itu dia kadang-kadang suka agak berebet, tapi pada saat kita bawa kenceng, nah itu dia normal. Nah, itu masih bisa diakalin atau masih bisa kita sumbat bagian pentil pembuang tekanan berlebih dia ya. Nah, di sini ntar kita akan buka ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang saya tidak mengakali ya. Di sini saya mengganti
rotak daripada pulpa Mio X-Ride ini ya, karena si pemilik motor ini memang sudah menyiapkan budget ya untuk servis besar, pergantian piringan di depan, lalu pergantian rotak. Nah, karena sudah saya cobain motor ini tenaganya sudah loyok banget ya, sudah parah tenaganya, dan kita bisa melihat dari kabut bensin yang dikeluarkan dari injektornya. Nah, jadi buat teman-teman bisa melakukan pengecekan untuk rotak yang masih bisa diakalin atau yang tidak bisa diakalin, itu kita bisa mengecek dari injektor ya, dari injektor, dari busi. Nah, biasanya busi itu hitam, semburan injektor itu kasar ya, semburan injektor kasar. Nah, itu menandakan si pulpam ini sudah melemah tekanannya dia. Oke, di sini kita pasang dulu ya bagian rotaknya yang baru, kita ganti dulu. Iya, Bang Subur. Makasih ya. Oke, Bang Subur. Nah, pemasangan kabelnya ini jangan sampai salah ya. Nah, jadi kita tinggal tekan lalu kita tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, warna pink ini paling sini ya, warna pink ini atas ya. Lalu warna putih sama apa ya, putih sama krem ya, krem. Nah, krem ya, kalau nggak salah krem ini tengahnya, krem. Oke, pada saat teman-teman memasukkan rotak ini ya, karena dia ada sealnya ya di sini. Kalau kering kan itu dia agak seret ya. Kita kasih oli sedikit aja, asal ini aja ya, asal buat dia ngebasahin aja ya, atau gemuk ya, apa namanya, minyak rambut, supaya lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi gampang langsung masuk dia. Nah, sekarang kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, lalu kita pasang bagian ampere bensinnya ya, pelampung bensinnya. Nah, ini yang warna pink ini yang bawah ya, lalu yang hitam ini dia di atas. Nah, di sini sudah. Nah, jadi yang dimaksud saya menyumbat daripada dia punya pentil pembuangan tekanan berlebih ya. Jadi kan pada saat si rotak ini dia normal, tekanan itu pada saat motor ini dihidupkan, mesinnya dihidupkan, si rotak ini kan dia hidup terus ya, dia bunyi muter terus ya, dan memberikan tekanan ke injektor ya. Jadi pada saat tekanan dia berlebih, nah itu dibuanglah di pentil sini. Nah, ini pentil otomatis ya, pembuang tekanan. Nah, di sini ada lubang kecil di sini ya. Nah, ini ada lubang kecil di sini. Nah, dari sini nanti dia akan dibuang ke belakang sini. Nah, ini penutupnya nih. Makanya dia di sini dikasih got ya. Nah, dia akan dibuang ke belakang sini. Nah, jadi kalau untuk rotak yang baru lemah ya, kalau lemahnya belum parah ya, itu masih bisa kita akalin ya, dengan cara menutup lubang ventilasi ini ya, lubang pentil pembuangan tekanan berlebih ya daripada pulpam ini. Nah, kalau untuk Yamaha di sini ya, kita sumpel menggunakan kapas rokok bisa ya, kita sumpel menggunakan kapas rokok ya, kita kecilin seperti itu, kita gulung-gulung, kita masukin, lalu kita kasih lem power glue bisa ya. Kita kasih lem power glue di sini, asal kita titik aja. Nah, cuma kan yang jadi pertanyaan, pada saat nanti setelah kita akalin ini dia udah normal, udah enak, jarak berapa bulan atau ya tidak bisa dipastikan ya, karena saya pun mengalami setahun sampai bahkan sampai 2 tahun itu masih normal. Ada juga yang mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan
itu tiba-tiba si rotak ini lemah lagi, jadi dia sudah tidak membantu ya untuk penyumbatan di sini nih, sudah tidak membantu. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan pergantian rotak yang baru. Pada saat kita lakukan pergantian rotak yang baru, nah sumbatan yang lubang pentil pembuang tekanan dia yang tadinya kita sumpel, nah di sini kita harus balikin normal lagi, jadi harus kita buka. Kenapa? Karena kalau kita tidak buka, nah tekanan itu akan meningkat terus. Nah itu menyebabkan si rotak ini cepat rusak, lemah ya, karena tekanan dia terus ya, dia menekan, sedangkan tekanan itu sudah melewati batas dari yang ditentukan. Nah kita untuk kita balikin standar lagi ya, kita bisa mencongkelnya ya, menggunakan jarum, bisa pelan-pelan ya. Nah, kita bisa mencongkelnya di sini menggunakan jarum pelan-pelan. Oke. Nggak usah mas, habis makan saya mas. Nah kita bisa mencongkelnya di sini pelan-pelan menggunakan jarum ya. Nah atau kita bisa menutupnya di sini ya menggunakan karet, tapi bahan karetnya itu seperti selang ya. Jadi kita gunting sesuai dia ya, bulat, lalu kita tempel menggunakan lem seperti ini, bisa seperti itu. Jadi untuk pembongkarannya nanti kita tinggal congkel aja, dia gampang copot. Jadi ada dua opsi ya, kita mau tutup dari sini bisa, kita mau tutup dari sini bisa menggunakan karet ya, tapi harus rapet ya, nggak boleh ada kebocoran. Kalau ada kebocoran ya dia kebuang lagi, dia punya tekanan itu. Nah jadi seperti itu aja. Jadi teman-teman bisa di sini menyumbat menggunakan busa rokok, lalu kita tetesin power glue ya, asal dia nempel. Nah terus pada saat nanti kita rotak kiri kita ganti yang baru, nah kita bisa mencongkelnya pelan-pelan atau menusuknya ya. Nah pada saat kita tusuk, dia lubang ini kebuka lagi, terus dia punya busa rokok yang lama itu dia masuk ke sini, itu nggak apa-apa, karena dia di dalam ini dia memang ada pre banyak ya di dalam pentil ini. Oke ya buat teman-teman, jadi itu aja, semoga video ini bermanfaat ya. Ini saya akan melanjutkan pemasangan ini ya, nah, nanti kita akan tes hidup. Oke, di sini sudah kita pasang ya bagian full pumpnya, sudah kita rapikan. Nah cuma di sini bagian CVT-nya belum kita tutup ya. Nah jadi ini baru saya pasang buat ngetes hidup ya, filternya juga belum dipasang. Nah, sekarang kita akan tes hidup. Nah ini suara bagian CVT ya, agak terpicik ya karena belum ditutup. Nah ini sebelum saya lakukan pergantian rotak ya, dia 3 sekaligus dia nggak mau. Kalau sekarang dia udah mau tuh. Terus dia punya langsamnya juga, dia akan normal sendiri ya. Bagian langsamnya kalau memang dari sensor ISC ini normal ya, itu dia akan normal sendiri dia pada saat kita lakukan pergantian rotak ya. Jadi si gasnya ini akan naik sendiri ya, yang tadinya dia lepas gas mati ya, sekarang dia akan normal lagi. Oke, di sini sudah kita rapikan ya X-ride-nya, jadi pergantian rotak ya, pergantian rotak yang sudah lemah. Lalu untuk tali gasnya ini sudah saya bikin satu ya. Nah cuma ini kontennya saya pisah videonya. Terus pergantian piringan juga, piringannya ini sudah menggunakan X-ride ya atau Jupiter, dia sama ya. Nah kalau yang lama itu kan pakai punya Mio, jadi dia makannya setengah ya, segini nih dia. Nah sekarang kita tes hidup. Jadi ini juga sudah dicobain sama si pemilik motornya, sudah enak ya, tenaganya juga. Nah ini untuk tali gasnya, nah, udah enak ya. Untuk klakson sudah hidup ya. Untuk sen juga udah enak nih, udah nggak magel. Ini udah kita bongkar bagian sennya, nah, udah kita servis. Klakson oke, lampu juga oke ya. Untuk lampu jauh dekatnya udah oke. Jadi itu aja, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman.